Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود إبصار لو ظهرت صفاته إذ محلت مكوناته. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kalam hikmahnya, laula zuhuruhu fil mukawwanat, jikalau Allah itu tidak nampak pada ini alam, jikalau tidak nampak itu Allah pada ini alam, ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsar, maka tidak akan ada yang mampu memandang ini alam. Alam bisa kita pandang karena adanya Allah yang telah menampakkan apanya? Menampakkan kekuasaannya dan kebesarannya. Maka tidak ada istilah yang tidak nampak bagi Allah pada ini alam. Hanya orang yang tidak berakal ataupun yang berakal juga tapi tidak mau berfikir, sehingga dia tidak mampu melihat Allah pada ini alam. Ini sambungan bahasan pada pertemuan minggu lalu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, kalau terangnya dunia atau terangnya ini alam lalu mampu membuat mata kita yang ada di kepala kita ini mampu melihat, bayangkan dan ingatkan bahwa mampunya kita melihat dan nampaknya itu alam ketika kita melihat bahwa di situ adanya kebesaran dan kekuasaan Allah. Tidak lain, bukan kekuatan mata kita, tidak. Bukan kekuatan matahari, tidak.
bukan kekuatan cahaya, tidak, tapi kekuatan Allah yang nampak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Contoh saja, di antara manusia ada yang mengatakan bahwa segala kejadian pada ini alam adalah kebetulan. Siapa yang mengatakan ini? Orang yang tidak mampu melihat adanya Tuhan. Dia katakan kebetulan. Padahal Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwasanya aku jadikan kalian itu dengan cara main-main, ataukah aku jadikan kalian itu sekedar iseng, ataukah aku jadikan kalian itu secara kebetulan? Maka jawabnya tidak. Allah mendesain ini alam, mendesain ini bumi, mengatur tata ruang ini bumi, mengatur matahari bulan, itu bukan dengan main-main. Allah siapkan ini alam, Allah siapkan ini bumi untuk manusia seperti kita. Kalaulah Allah tidak menjadikan ini alam, maka tidak akan ada kita. Kalau tidak Allah jadikan yang namanya kita, maka tidak juga adanya ini alam. Kenapa? Karena alam ini ada untuk kita dan diperuntukkan oleh Allah untuk kita. Lalu setelah kita dikasih ini alam, ini dunia, ini bumi untuk kita, buat apa? Apakah Allah sekedar ngasih, sekedar iseng, sekedar main-main? Jawabannya tidak. Allah jadikan segala apapun ada tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk kita ma'rifat kepada yang menjadikan ini alam. Jamaah, jamaah, apakah pian kira pian sampai ke majelis ini adalah karena kemampuan pian atau secara kebetulan pian lewat lalu pian mampir? Tidak. Tidak. Atau seumpama pian berjalan-jalan, setelah itu bertemu lawan idola pian, ya kan? Alhamdulillah, secara tidak sengaja kita bertemu di sini. Jawab yang artis atau idola tadi, iya, kebetulan kita bisa ketemu di sini. Tidak ada istilah kebetulan. Allah sudah atur itu. Apakah kita sudah memikirkan itu, Bapak Ibu? Bahwa Allah menjadikan ini alam untuk kita tafakkuri, sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, wa'lam anna salahad din wad dunya mauqufun ala sihhati tafakkur. Ujar Sidin nih, sesungguhnya ketahui baiknya agama, baiknya ini dunia itu letak fokusnya atau pondasinya terletak kepada sehatnya dia berpikir. Kalau pikirannya itu sudah sakit oleh sebab hatinya yang sakit, maka dunia akan rusak, agama pun akan rusak. Kita dikasih akal untuk digunakan berpikir. Kita dikasih akal untuk digunakan bertafakkur. Afala yatafakkarun? Apakah mereka tidak memikirkan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?
Apakah mereka tidak memikirkan onta yang kujadikan? Onta binatang yang kedudukannya di bawah kita, itu disuruh kita untuk memikirkan itu onta. Buat apa kita memikirkan onta? Hendak beternak onta kah? Apakah Allah nyuruh kita beternak onta? Tidak. Allah nyuruh kita memikirkan onta supaya pikir kita ini sehat, kenal dengan Allah melewati makhluknya yang bernama onta. Bagaimana kita bisa mentafakuri onta, Ustaz, sedangkan onta itu kan makhluk di bawah kita? Jawabannya bujur aja di bawah, tapi di balik itu onta yang di bawah kita ada jalan atau media kita tambah yakin atas kekuasaan Allah. Di mana sudah pian ketahui onta itu mun sekali minum tahan ya ke sebulan kada minum. Toyota aja kalah. Jemaah, Toyota isinya full tank, ya kah? Kujuk-kujuk di Banjar seminggu habis. Onta minum sebulan kada habis, kada haus. Nya punya tabung di parutnya tuh, sampai di dalam riwayat itu ketika kita itu uzur perlu minum kada ada lagi banyu, hausnya mencekik, lalu ada onta, sembelih saja itu onta, kata Nabi, ambil tabung banyunya yang di dalam perutnya, minum. Masya Allah, onta punya tabungan banyu. Yang kedua, onta termasuk binatang setengah berakal. Onta itu binatang setengah berakal, instingnya kuat. Onta binatang yang tahu rasa supan. Onta ini tahu disupan. Onta itu apabila berhubungan badan dengan pasangannya, dengan lawan jenisnya, karena onta kada ada nikah lah, ya berhubungan nih lawan jenisnya, itu apabila ada di balik batu yang menghintipnya, ketahuannya disasahinya yang menghintipnya tuh sampai dapat. Tuh onta boy. Manusia berpacaran bertampai, sedang melakukan adegan mesra, dibikin TikTok. Bujur ada jamaah. Jawabannya itu kan bininya juga Ustaz teh. Ya halal aja, bujur halal, tapi kada tahu disupan. Yang nonton apakah semuanya yang sudah kawin? Tidak, ada aja yang belum kawin. Makanya kalau pian berkaca ataupun pian ingin mengambil contoh, lihati guru-guru kita bahari, lihati, ya kan? Sampai wah ini pun ada guru-guru kita yang bujur-bujur menjalankan yang namanya menjaga muruah. Apa contohnya? Jarang sekali kita melihat bini guru itu menampaikan moha, apalagi berjoget. Jamaah. Kenapa? Karena itu merupakan muruah yang harus dijaga. Mun sudah hilang rasa supan, seorang di kiau tuan guru, bini ya Allah betiktokan, bini mengumbar wajah di media sosial. Apa hukumnya itu Ustaz? Kan bukan aurat Ustaz. Jawabannya, hukumnya adalah hilangnya rasa malu, itu menandakan hilangnya sebagian iman. Al-haya syu'batun minal iman. Malu itu
sebagian cabang dari iman. Malu adalah cabang dari iman. Bu, bu, bu. Kecantikan pian itu terletak pada rasa malu. Kewibawaan seorang laki-laki itu terletak pada rasa malu. Perempuan terlihat anggun ketika dia menjaga rasa malunya. Laki-laki itu terlihat wibawanya ketika dia menjaga rasa malunya. Tapi mun sudahnya kada tahu disupan, ya kan? Perempuan akan hilang kecantikan dan keanggunannya. Laki-laki akan hilang kewibawaannya. Jangan pun orang lain, anaknya pun tidak akan menghormatinya. Kenapa? Kada tahu disupan. Ya Allah. Onta, Allah, binatang tahu disupan, munada manusia kada tahu disupan, mengumbar kemesraan, uyuh pada onta. Jemaah, di dalam hadis Nabi yang menceritakan tentang kemesraan Nabi dengan pasangan Sidin, itu yang meriwayatkan bini Sidin. Dada redaksinya dari sahabat. Kenapa? Sahabat sangat sulit melihat Rasulullah itu romantis di luar. Jamaah, Siti Aisyah menceritakan keromantisan Rasul itu diceritakan waktu di rumah, waktu bersama dengan istrinya, tidak di hadapan para sahabatnya. Allah. Boleh pian hendak betatai bagambar, pian hendak besuapan bagambar, molah video, tapi jangan di-upload, jangan diumbar. Cukup gasan kenangan rumah tangga pian atau memori rumah tangga pian atau galeri rumah tangga pian. Jangan diumbar. Munnya pian umbar, ternyata ada anak muda-mudi yang mencontoh gawian itu, yang mana mereka ini belum nikah, terobsesi inya melakukan apa yang pian lakukan, maka pian yang akan menanggung dosanya. Menunjuki jalan kebaikan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Kama qala Nabi, barang siapa menunjuki kebaikan, maka dia dapat pahala sebagaimana yang melakukan itu kebaikan. Sebaliknya, barang siapa menunjuki kejahatan dan orang itu melakukan kejahatan atas muasisnya ataupun provokasinya dirinya, maka dirinya itu yang akan menanggung jawabnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Nah, itu hanya onta yang kita pikirkan. Di situ kita melihat onta Allah jadikan dengan sedemikian rupa. Onta binatang yang tidak kenal panas matahari, dia tahan. Manusia kada tahan. Pakai sunblock, ya kah bebinian. Ya tatakutan juga, tetap aja menutupi muka kalau pindah hangit. Onta tahan panas. Onta pulang binatang yang menjadi saksi sejarah perjuangan para nabi. Onta juga binatang yang menjadi kebanggaan orang Arab. Orang Arab itu munnya bisi onta banyak, itu satu kebanggaan besar untuk orang Arab. Banyak lagi keistimewaan onta. Bahkan yang ulun pernah dapat cerita dari almarhum Abuya ujar Sidin, aku dapat cerita ini daripada guru Sidin Syekh Abdul Karim Al-Banjari waktu di Mekah. Nah, Syekh Abdul Karim ini berkisah lawan murid-murid Sidin, kebetulan di situ ada Abuya. Ujar Syekh Abdul Karim, tahulah ikam, onta tuh kenapa bibirnya rabit? Bibir onta tuh rabit kalau sini nah. Tahulah sebabnya ikam.
Ujar sidin dibetakun lawan murid-murid sidin. Jawab murid sidin kada tahu. Dikisahkan sidin. Ujar sidin dulu ada orang Arab Badui. Jadi mengambil kayu ke hutan, membawa ke kota. Ambil ke hutan, bawa ke kota dengan media apa? Media onta. Tiap hari kayak itu gawiannya, onta yang memikul kayunya. Si onta kalalawasan tuhuk disuruh mengangkat kayu, kalapahan duduk dipukul oleh si Arab Badui deh supaya bangun mengangkat akan kayu. Kada heran-heran tatap aja belugu, tatap aja duduk. Bingung Arab Badui ini kayak apa caranya onta ini mau mengangkatkan kayu, padahal waktu saat itu sudah mau malam. Cari akal, kalinya membisiki ke telinga. Tak ini bahasa kita panglah, ada bahasa bubuhannya bahasa Arab. Onta angkatakan sekali lagi, sekali lagi. Ayo habis nikam istirahat, habis itu ku beri makan ikam. Sekali lagi, kada mau juga. Kalau bisik ya, ayo ditantai kamu nikah aku mengangkatkan sekali, ku kawinakan nikah. Sas mendengar dikawinakan, onta tertawa, tergalak-galak sampai rabit bibirnya. Itu kisah Syekh Abdul Karim Al-Banjari. Onta dikawinakan kehimungan sampai rabit bibirnya tertawa. Kisah lah. Wallahu alam, cuman yang jelas kisah ini sanadnya dari Abuya dari Syekh Abdul Karim. Ada kisah yang olahan ulun sorang ada. Insyaallah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Kembali kepada pembahasan. Lalu kata Imam Ibnu Athaillah, "Law zaharat sifatuhu admahallat mukawwanatuh." Jikalau nampak sifatnya Allah secara utuh, secara wujudnya, maka idmahallat mukawwanatuh, hancur ini alam. Jadi yang bisa kita lihat, ini alam merupakan media untuk kita tafakkur, media untuk kita bisa ma'rifat kepada Allah yang menjadikan ini alam. Jangan sekali-kali ujar sidin hendak melihat wujud Allah yang baikung. Jangan. Hamun nikah menghendaki ke itu, hancur ini alam. Contohnya Nabi Musa, ya kan? Rabbi arini anzur ilaik. Tuhan, izinkan ulun nak melihat pian. Wah, Nabi Musa nak melihat Tuhan. Nabi Musa nak melihat Allah. Ujar Allah nih. Pandang itu gunung. Fa inistaqarra makanah, apabila itu gunung kada bergerak, fasaufa tarani, maka ikam bisa melihat aku. Tapi akhirnya apa? Falamma tajalla rabbuhu, manakala Tuhannya Nabi Musa itu Allah Jalla Jalaluh tajalli di gunung Tursina, apa yang terjadi? Ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Gunung itu hancur dan Nabi Musa tersungkur. Kadakawa melihat wujud Allah secara zat. Memikirkannya pun kada boleh. Memikirkan zat Allah tuh kayak apa bentuknya kada boleh. Fakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kita itu disuruh memikirkan apa yang dijadikan Allah. Kada boleh kita memikirkan kayak apa zatnya Allah. Kada boleh. Ya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Intinya pembahasan subuh hari ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengajak kita untuk menggunakan fikir kita dengan cara tafakkur, mentafakuri ini alam supaya kita tambah pinandu lawan yang menjadikan ini alam.
Terus ujar Sidin, asah otak ikam, asah fikir ikam. Jangan hanya digunakan memikirkan dunia, jangan hanya digunakan untuk memikirkan kayak apa makan. Jangan pikirkan kayak apa Allah memberikan kenyang. Allah bisa memberikan kenyang tanpa makan. Nah, itu pikirkan nggak ya Pak? Iya kan? Sunnatullah, Allah jadikan ini alam secara sunnatullah, adanya makan, adanya kenyang, adanya minum, hilangnya haus, adanya guring, hilangnya ngantuk. Itu secara sunnatullah, ya kan? Secara hukum alam Allah jadikan, Allah desain ini alam seperti itu. Tapi, ya kan? Bukan menjadi sebuah kepastian secara hukum mutlak bahwasanya makan yang memberi kenyang. Allah. Siapa yang memberi kenyang? Ya Allah. Siapa yang menghilangkan haus? Ya Allah. Lalu makan itu apa? Itu adalah media. Minum itu apa? Banyu itu untuk apa? Banyu, air, apakah namanya? Susu lah, Pepsi lah, apalagi sirup lah. Apa yang bisa menghilangkan haus? Vitamin C, minuman vitamin C lah. Pian minum, alhamdulillah, ujar pian hilang haus. Pian mengata alhamdulillah, menandakan pian ingat bahwasanya yang menghilangkan haus bukan banyu, Allah. Pian mengata subhanallah ketika melihat keindahan alam, berarti menandakan pian ingat bahwasanya yang menjadikan alam ini indah adalah Allah. Tapi kalau sudah hilang zikrullahnya, hilang zikirnya, mulutnya tidak tergerak untuk berzikir, fikirnya tidak tergerak untuk memikirkan, maka kelamlah dirinya, tak mampu dia akan melihat kesempurnaan Allah Jalla Jalaluh kelak. Orang yang bisa melihat kesempurnaan Allah Jalla Jalaluh kelak diantaranya adalah semasa hidupnya dia terus menggunakan fikirnya untuk bisa ma'rifat kepada Allah. Orang itu dikasih wadai, kalau jiwanya hanya konsumtif ya makan, kalau jiwanya produktif dia lihat kayak apa cara mengolah wadai. Ya kan? Beda sudah cara sudut pandangnya, sudut pandang konsumtif, beli wadai makan kenyang selesai. Tapi kalau dia memiliki jiwa produktif, dia beli wadai nyaman, dia pikirkan kayak apa orang ini mau olah wadai senyaman ini. Tentunya beda sudah kualitasnya. Yang satu hanya sekedar makan jadi tahi selesai. Sama halnya orang hidup di dunia, orang berpijak di atas bumi, sekedar menikmati alam, mati selesai. Ya kan? Selesainya apa? Selesainya tidak dapat apa-apa selama perjalanan hidupnya. Orang memandang matahari di Mekah, kita memandang matahari di sini, sama kita memandang matahari. Atau ulun memandang matahari, Mas Ari memandang matahari, Pian memandang matahari. Beda sudut pandangnya dalam berpikirnya. Yang satu seumpama memandang, subhanallah, matahari begitu besar, jauhnya berapa mil, ya kan? Berapa ribu mil kah, juta mil kah dari dunia nih, dari bumi nih, maaf, dari bumi. Pikirkan, munnya matahari jakonol jauh benar kada kawa dipakakakan lawan bumi. Mun dipakakakan bumi ini hangit, ya kah? Bumi ini hancur. Kayak apa yang menjadikan matahari? Ada juga mikirkan, matahari panasnya, sekedar itu aja. Ada juga mikirkan, matahari gak kakak ini aja hari, kakak ini aja bentuknya, kakak ini aja warnanya, kakak ini aja cahayanya. Macam-macam cara orang memutuskan fikirnya ketika memandang ini alam. Kita diajak oleh Imam Ibnu Athaillah untuk berfikir atau bertafakur
dalam melihat segala apapun yang ada di alam ini sebagai jalan kita tambah ma'rifat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, sebagai kesimpulan disebutkan bahwa kata Imam Ibnu Athaillah di dalam kalam hikmahnya yang lain, ujar Sidin, jika dia melihat apa yang ia lihat, umpama saja ia melihat atau membaca satu tulisan, thumma la yu'minu biwujudi katib, kemudian ia kada mengimani dengan orang yang membuat tulisan, maka orang ini termasuk laisa bi'aqil, kada berakal. Laisa bi'aqil man yasma'u kalama, tidak berakal orang yang mendengar ucapannya. Thumma la yu'minu biwujudil mutakallim, kemudian dia tidak beriman dengan adanya yang bapandir. Dia tuh mendengar suaranya, tapi nya kada mengimani yang ampun suara. Ini orang yang kada berakal. Inya melihat ini bumi, inya melihat itu matahari, inya melihat itu bulan, tapi inya kada mengimani yang menjadikan itu bulan, kada mengimani yang menjadikan itu matahari. Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam kalam hikmah yang lainnya, laisa bi'aqil, kada berakal. Allah. Au yaqra'u kitaban thumma la yu'minu biwujudi katib, atau inya membaca tulisan kemudian inya kada mengimani yang menulis. Nah, itu sama. Inya mendapatkan rezeki, inya bisa makan, inya bisa begawi, inya bisa melakukan sesuatu, tapi inya kada mengimani yang membuat inya bisa begawi, yang membuat inya bisa makan, yang membuat inya bisa guring dan lain sebagainya. Maka disebut oleh Imam Ibnu Athaillah laisa bi'aqil, kada ba'akal. Jadi tolok ukurnya ba'akal atau kada menurut pendapat ulama sufi adalah ketika dia mampu ataukah tidak mampu dalam berfikirnya untuk bisa ma'rifat kepada Tuhannya. Apabila dia berfikir hanya sebatas dunia, hanya sebatas kehidupan, tapi lupa dengan yang menjadikan kehidupan, maka menurut pendapat ulama sufi, orang ini laisa bi'aqil, belum berakal. Kalau bahasa kasarnya kada intai, ya kan? Kada intai. Ya Allah, dijolongi hadiah, melihat hadiahnya bagus, lupa dengan yang memberi hadiah. Ini orang kada berakal. Ya kan? Pian dikasih rumah, masalah rumahnya pian diami, tapi yang memberikan rumah kada pian ingat. Ini manusia kada berakal. Pian dikasih sehat, tapi pian lupa dengan yang memberikan sehat. Ini manusia kada berakal. Allah, berarti kita kada berakal masih. Jamaah, kita masih kada berakal. Lading munnya kada diasah, kada mau landap. Akal munnya kada diasah, kada mau landap, kada mau peka. Nih, akal jadikan oleh Allah, gunakan semestinya. Tulak kemana aja melihat sesuatu, pikirkan apa hikmah dibalik penciptaan yang Allah jadikan. Umpama pian melihat binatang aneh, subhanallah, binatang nih kada pernah aku melihat. Lalu pian pikirkan batisnya manalah, kok bisa berjalan? Subhanallah, Allah yang ampun gawi. Kesimpulannya,
apapun di dalam kehidupan ataupun di dalam alam ini adalah semuanya pada hakikatnya cerita Allah, bukan cerita kita. Kisahnya Allah, bukan kisahnya kita. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang sering lalai, yang sering tidak mau menggunakan akal untuk tafakkur kepadanya, untuk menggunakan di jalan yang diridhoinya. Ya Rabb, kami hanya memikirkan masalah perut, kami hanya memikirkan masalah dunia. Ampuni kami ya Rabb, bersihkan hati kami, bersihkan daripada segala macam noda dan dosa yang ada pada diri kami, hingga kami bisa mentafakuri semua kejadian yang Engkau berikan pada kami. Engkau sang penguasa, Engkau sang pencipta, Engkau sang maha kuat. Ya Rabb, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang selamat dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Sebelum ulun tutup dengan doa, ulun minta izin, insyaallah Senin akan datang atau subuh Senin akan datang 2 kali pertemuan, ulun izin libur dulu karena besok Selasa ulun mau berangkat umroh. Doakan mudahan perjalanan ulun dan jamaah dimudahkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan pian yang mendoakan pun mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang berangkat selamat, yang tinggal selamat, yang berangkat mendapatkan umrah yang mabrurah, ziarah makbulah, yang tinggal pun mendapatkan kemakbulan doa hingga dipanggil oleh Allah dan Rasulullah untuk sampai ke tanah sucinya. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ingin dititip salam dengan Rasulullah ikut ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari jamaah Masjid Al-Falah menitipkan salam untuk disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya safwatallah, assalamu alaika ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya man arsalahu Allah rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdala ma jaza nabiyan an ummati. Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Assalamu alaikum ya ashabal Baqi'. Allahumma rfa' darajatahum wa akrim maqamahum wa ajzil thawabahum bifadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan amanah salam pian ini menjadi sebab kemudahan lun sampai ke Madinah dan langsung di depan muka makam Nabi bisa lun sampaikan nantinya, dan salam yang pian titipkan ini dijawab oleh Rasulullah dan pian pun dipanggil oleh Rasulullah untuk menjadi tamunya. Amin, Allahumma amin.
sekali lagi banyak minta ampun, minta halal, minta ridha zahir dan batin. Mudahan panjang umur, sehat afiat, bertemuan kembali. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.